Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke tempat kemuliaan ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban kita yaitu sholat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat kita, zikir kita, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita antara hadis. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena salah satu kewajiban kita adalah untuk mengutarakan ini, fadilatu ma'akum musyrikin wa muslimin. Dikatakan kita jemaah, selawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat dan juga para pengikutnya, umatnya, dan senantiasa istiqomah di dalam mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita awali pengajian ini dengan doa berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz di jemaah kita juga belajar apa yang dibaca kemudian teksnya, jadi kita nanti bisa belajar juga bacaan tadi. Kalau ini dan pada kita biar nanti kita belajar. Mohon maaf, hari saya nggak bisa nanti. Oh ya. Oh. Acara di kita ikut bersama kajian yang disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pada kita yang mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah wal-Qubur Utaman bir-Rasul Ila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati
جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين من مشارق الأرض مغاربها ثم إلى حضرة جميع الأكتاب والأوتاد والأبدان ثم إلى حضرة سيد الإمام أبي حمد محمد بن أحمد الغزالي الإمام أحمد بن سعد ثم إلى حضرة شيخنا في جميع بين ويعلي درجاتهم في الجنة ونعيد علينا من بركاتهم وأسرار منفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Kita baca surat Al-Fatihah yang kedua buat guru-guru kita, ketua masjid kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, sehat walafiat. Saya juga melihat beberapa waktu orang-orang tua kita, di antaranya Sulaiman, dan banyak yang dalam keadaan sakit tapi masih alhamdulillah menyempatkan diri untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang sakit, kaum muslimin yang mengalami sakit, Allah sembuhkan, Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiat. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala walaqad kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma minhum. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar itu di antara pemuka para sahabat yang ahli dalam bidang fatwa. Jarang sekali di antara para sahabat yang menyodorkan diri tentang fatwa. Kebanyakan mereka ketika ditanya tentang fatwa, mereka berkata kepada sahabat yang lain. Kalau misalnya ada seseorang bertanya kepada salah satu sahabat, maka salah satu sahabat tersebut bertanyalah kepada yang lain. Kemudian yang lain ketika ditanya lagi, tanya lagi dengan yang lain. Bukanlah karena mereka para sahabat tidak mengerti tentang fatwa. Sangat mengerti. Mereka orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah. Cuma tawadhu'nya mereka sangat tinggi. Ilmu ada di genggaman mereka, tapi tawadhu'nya itu Masya Allah, sangat-sangat tinggi. Wa kana idza su'ila 'anil futya yaqulu lisa'il. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar ini adalah anak dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Abdullah bin Umar anak dari Sayyidina Umar bin Khattab. Saudaranya, kakeknya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu Qais, yaitu kakeknya Qais, yaitu saudara dari Sayyidina Abdullah. Kemudian Qais itu mempunyai anak perempuan Laila, dan Laila itu ibu dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Khulafa Khamsatu. Khalifah itu ada 5.
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan yang kelimanya itu adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi demikian tawaduknya mereka para sahabat. Ketika ditanya satu sahabat, di antaranya Sayyidina Abdullah bin Umar, itu beliau mengatakan, "Idhahab ila fulan al-amir alladhi taghallabada umuran nas." Coba engkau pergi ke fulan bin fulan. Ini fulan bin fulan itu adalah seorang pemimpin yang mengikuti perkembangan manusia. Coba tanya. Ini beliau sangat mengikuti perkembangan. Jadi masing-masing sahabat itu memuji sahabat yang lain. Ya. Masing-masing sahabat itu memuji sahabat yang lain. Tidak seperti kita. Terkadang kita malah muji sendiri. Di antara keberkahan seseorang, dia mampu memuji temannya sendiri. Jadi di antara ulama yang bersih, ya di antara ulama yang bersih, dia mampu memuji temannya yang lain, ulama yang lain. Dan di antara ulama yang kotor, mengagungkan dirinya dan bahkan merendahkan ulama yang lain. Wada'aha fi 'unuqihi isyaratan ila anna al-futya fil qadaya wal ahkam min tawabi'il wilayah wal sultanah. Letakkan fatwa-fatwa tersebut di belakangnya. Fatwa itu kan penting. Tapi dijadikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar udah di belakang leher deh. Menunjukkan bahwa fatwa itu ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum yang mengiringi wilayah atau kekuasaan wasultanah dan juga kekuasaan seseorang. Karena fatwa itu sesuai dengan kondisi zaman dan sesuai dengan tempat. Tidak bisa fatwa yang ada di negeri Arab kemudian kita ambil untuk di negeri Indonesia. Kenapa? Karena berbeda tempat. Berbeda zaman pun juga. Bisa jadi di zaman dahulu fatwanya seperti ini, di zaman sekarang beda. Karena dengan banyaknya temuan-temuan yang ada, hukum bisa berubah. Makanya selagi kita belajar tentang hukum, selagi hukum tersebut elastis, bisa berubah, jangan pada ngotot udah. Jangan pada ngotot, jangan merasa bahwa dirinya yang benar. Jangan merasa bahwa dirinya yang hak. Marhaba. Ya, jadi jamaah sekalian, fatwa itu kalau yang sesuatu yang memang bentuknya fatwa bisa jadi zaman dahulu dan zaman sekarang berbeda. Di setiap zaman dan di setiap tempat bisa berbeda. Itu namanya fatwa. Beda dengan hukum yang sudah namanya hukum positif. Hukum positif, hukum yang namanya ma'lumun bidarurah, ilmu yang sudah difahami lewat syariatul Islam, mutlak. Salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Oh, itu mutlak, enggak pakai ijtihad, enggak pakai fatwa-fatwa segala. Apa sih yang disebut dengan fatwa? Fatwa itu pengambilan hukum yang dahulu belum ada di zaman Rasulullah. Pengambilan hukum yang dahulunya tidak ada di zaman Rasulullah Muhammad. Di situ ada kemungkinan para ulama imam mazhab berijtihad. Para ulama imam mazhab berijtihad. Nah, di zaman sekarang kan banyak hukum-hukum yang sudah difatwakan oleh mereka para ulama-ulama terdahulu. Kita membandingkan pinteran kita atau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan hanya beliau bergerak dalam bidang fikih, tapi tasawufnya tinggi sekali. Imam Abu Hanifah juga bukan bergerak dalam bidang fikih saja, tasawufnya tinggi sekali. Demikian Imam Malik, demikian Imam Ahmad bin Hanbal. Seluruh mereka para ulama-ulama besar bukan hanya faham tentang fikih saja, tapi betul-betul mendalami, mengamalkan tasawuf sangat tinggi dan sangat dalam.
Jadi kalau misalnya ada orang belajar tentang fikih Imam Syafi'i tanpa mempelajari tasawuf Imam Syafi'i, ini enggak layak. Ini diibaratkan ada orang punya sepatu, kanan punya, kiri tidak. Namanya dingdek. Gitu. Dia punya sendal, kiri ada, kanan enggak ada, dingdek juga. Gitu. Jadi ambillah ilmu dari sumbernya. Terkadang kita memahami keilmuan hanya setengah. Jadi fatwa itu di kalangan mereka para sahabat, semua para sahabat paham tentang fatwa. Tapi yang menyodorkan diri untuk memberikan fatwa cuma beberapa belas orang saja. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Umar. Dan orang tua dari Sayyidina Abdullah bin Umar yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ini alim besar. Sayyidina Umar bin Khattab sangat alim. Di antara orang yang sangat dekat dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka kan khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ini sangat alim, sangat cerdas. Tapi dengan kealimannya, tawadhu'nya luar biasa tinggi. Walamma mata Umar radhiyallahu anhu, tatkala Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia. Ini khalifah yang kedua. Kalau Sayyidina Abu Bakar menjabat khalifah 2 tahun. Sayyidina Umar 10 tahun. Sayyidina Utsman 14 tahun. Sayyidina Umar 12 tahun. Sayyidina Utsman 14 tahun. Sayyidina Umar 10 tahun. Sayyidina Utsman 14 tahun. Sayyidina Ali 4 tahun. Kemudian berikutnya Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali 6 bulan. Gitu. Persis sepeninggal Sayyidina Hasan itu 30 tahun. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, al-khilafah min ba'di 30 sanata. Kekhalifahan setelahku itu 30 tahun. Jadi dalam 30 tahun itu adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang arif bijaksana. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Betul persis dari Sayyidina Abu Bakar sampai akhir pemerintahan Sayyidina Hasan bin Ali 30 tahun persis. Persis apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah. Summa antakuna malikan adudan. Kemudian baginda Rasulullah bersabda, setelah 30 tahun dari kekhalifahan yang adil, itu akan ada banyak khalifah-khalifah yang tidak adil. Kita lihat banyak kan pergerakan-pergerakan dan khalifahan setelah Sayyidina Hasan. Waduh banyak. Walaupun benar di Bani Amawiyah zaman kemasan Islam dipegang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Sayyidina atau Abbasiyah, zaman kekhalifahan yang sangat indah, Sayyidina Harun Ar-Rasyid. Gitu. Tapi setelah itu banyak sekali pemimpin-pemimpin yang tidak arif bijaksana. Sadaqa Rasulullah. Jadi benar ucapan Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang. Jadi kalau misalnya kita lihat banyak pemimpin yang tidak adil, karena memang sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, jadi beliau menjabat 10 tahun kekhalifahan. 2 tahun Sayyidina Abu Bakar, berarti 12 tahun sepeninggal baginda Rasulullah. Mata 19 ilmu. 9/10 ilmu sudah mati. 9/10 artinya 90%. Ya kan? 9/10 kan 90%. Ya kan matematiknya? Jadi 90% udah ilmu udah hilang. Padahal ketika itu sahabat masih banyak. Sayyidina Utsman masih ada, Sayyidina Ali masih ada. Sahabat-sahabat besar masih ada. Orang-orang bingung. Dikatakan oleh Sayyidina Abdul bin Mas'ud 90% ilmu hilang. Apa maksudnya? Faqila lahu, kemudian Sayyidina Abdul bin Mas'ud ditanya, maksudnya apa? Kalau 90% udah hilang.
Ataqulu dzalika wa fina jullatus sahabah? Kenapa engkau berkata seperti itu? Padahal di kalangan kami masih banyak sahabat besar. Sayyidina Utsman masih ada, Sayyidina Ali masih ada. Cucu baginda Rasulullah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain masih ada. Kenapa engkau katakan bahwa 90% ilmu sudah mati? Dijawab, lam urid ilmal futya wal ahkam, innama uridul ilma billah. Yang aku maksud ini, hilangnya 90% ilmu bukan ilmu fatwa. Ilmu fatwa gampang. Orang belajar 20 tahun jadi santri. Habis itu 10 tahun lagi membidangi fatwa, insya Allah bisa jadi orang yang ahli fatwa. Berapa tahun? Berapa tahun? 30. Jadi santri 20 tahun. Belajar. Gampang kan? 20 tahun, 20 tahun, 1, 2 sampai 20 tahun. Khusyuk, nggak kemana-mana. Kemudian 10 tahunnya membahas tentang fatwa saja udah. Mendalami tentang ilmu fatwa. Gampang. Mau menjalani atau mendapatkan gelar ahli fatwa gampang. Ada kuasanya, ada kajiannya. Gak usah pada heran dan khawatir. Kalau ada ulama-ulama ahli fatwa dan sebagainya, gak usah heran. Karena itu ilmu yang bisa didapati. Jamaah juga kalau ngaji 50 tahun tapi nggak kemana-mana selama 50 tahun. Orang-orang ke mall jamaah ngaji, orang kesini jamaah ngaji, orang jamaah ngaji. Nah, itu insya Allah jadi, amin. 50 tahun. Saya punya guru Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutbul Aqtab. Ini Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad selagi ngaji nggak pernah kenal pokok yang ada di depan pesantrennya, nggak pernah tahu. Yang ada di depan pesantrennya nggak tahu. Kalau kita warung Indomie di depan pesantren tahu, Alfamart Indomaret tahu, ya kan? Alfamart Indomaret, warung Indomie tahu, warung makan semuanya tahu. Ini di depan pesantren beliau selama 10 tahun beliau keluar cuma hanya untuk sholat Jumat ke masjid. Sholat jamaahnya kan ada di pesantren. Jadi kalau untuk keluar untuk sholat Jumat pulang lagi, belajar lagi. Bapaknya ngirim surat, beliau nggak baca. Ada surat dari bapaknya, beliau nggak baca. Beliau taruh di bawah tempat tidurnya. Ada lagi surat dari bapaknya, ditaruh lagi di bawah tempat tidur. Selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itu beliau belajar di situ, mengemban tugas di situ, berkhidmat di situ. Selesai 10 tahun, dikatakan oleh gurunya, ya Abdul Qadir, gum dakwah. Bangkit engkau untuk berdakwah, ajarkan manusia untuk dakwah. Baru ketika itu, ketika sudah diperintahkan oleh gurunya untuk berdakwah, beliau baca surat dari bapaknya. Ada yang meninggal, ada yang sakit, nggak tahu sama sekali karena beliau nggak baca. Sampai ke rumah bapaknya di Seun, ya Allah Bapak, mohon maaf, saya nggak sempat untuk baca surat Bapak. Sama-sama sekali betul-betul nggak sempat. Apa kata bapaknya? Alhamdulillah. Berarti engkau betul-betul santri. Berarti engkau betul-betul santri. Gak tahu tuh yang ada di depan rumah, depan pesantrennya apa, nggak tahu dah semuanya. Jadi ketika keluar untuk Jumatan, pulang lagi, pesantren lagi, belajar, alim. Kalau model seperti itu, kalau kita, Masya Allah, lapar sedikit, bikin gengsot, ke pasar, lapar sedikit, bikin Indomie, kusmaan, waduh, itu. Ngajinya sebentar, keluarnya banyak. Yang model seperti ini, 20 tahun pun nggak hasil-hasil, karena nggak belajar dengan maksimal. Ya jamaah. Di pesantren pula kalau puluhan tahun, kalau nggak maksimal ya nggak dapat juga. Diharapkan ilmu itu perlu sebuah kemaksimalan. Nggak bisa ilmu setengah-setengah. Nggak bisa. Belajar ilmu nggak bisa setengah-setengah. Nggak berkah nanti. Main laptop bisa jadi dia setengah-setengah sambil nyanyi. Sambil nyanyi bisa jadi. Tapi ilmu agama nggak bisa seperti itu.
Jadi dikatakan ini aku nggak bicara tentang ilmu fatwa. Fatwa itu gampang. Gampang nggak jamaah? Gampang. Gampang tuh belajar fatwa gampang. 20 tahun jadi santri, selesai kemudian belajar khusus tentang fatwa. Kemudian wal ahkam, aku nggak mengendaki ini ilmu tentang hukum. Juga belajar tentang hukum gampang. Kita belajar 30 tahun fikih, insya Allah kita udah belajar mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, insya Allah bisa dalam jangka 30 tahun. Insya Allah bisa. Tapi innama uridul ilma billah. Tapi yang aku maksudkan adalah ilmu mengenal Allah. Ilmu fikih gampang. 40 tahun jadi ustaz. 50 tahun ngaji bisa jadi kiai. Gitu. Jadi santri aja susah, bagaimana jadi ustaz? Allahu Akbar. Nah ini yang aku maksud ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah nggak bisa dipelajari kalau hatinya kotor. Ilmu mengenal Allah nggak bisa didapati kalau hatinya kotor. Hatinya dengki. Dengki betul sama orang. Buruk sangka sama orang. Nggak bisa. Walaupun dia adalah seorang ulama, dia ulama besar dalam bidangnya. Boleh jadi dia ilmu fikihnya jalan, ilmu hadisnya jalan, ilmu tafsirnya jalan, tapi hatinya kotor. Dia nggak kenal ilmu ma'rifat billah namanya. Sungguh dia tidak mengenal ilmu tentang Allah. Jadi cuma sekedar katanya doang ulama. Intinya bukan setan. Walaupun udah 50 tahun belajar ilmu dan disebut dengan ulama, dan ulamanya nggak tanggung-tanggung, ulama besar. Ulama besar. Tapi kalau dia jauh dari Allah, setan namanya. Walaupun kata-katanya ulama besar, ulama besar, ulama besar, orang pada cium tangan kepada dia. Walaupun orang cium tangan, jangankan manusia cium tangan, binatang juga ikut cium tangan sama dia, saking pintarnya. Tapi apakah itu yang dimaksud? Tidak. Yang dimaksud 90% ilmu adalah ilmu mengenal Allah. Susah nih jamaah sekalian, ilmu mengenal Allah. Didapatinya itu susah. Kecuali orang yang hatinya bersih. Bersih dia punya hati. Nah, bersihnya hati bisa dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan dia belajar. Baik sangka. Dengan taubat yang sempurna. Tidak ada ucapan-ucapan kebencian atau kedengkian sama siapapun. Enggak ada benci, enggak ada buruk sangka dengan yang lain. Kalau sama guru hawanya mau mengabdi. Ketika jadi santri itu kalau dia baca kitab selalu menghadap kiblat. Enggak pernah dia julurkan kakinya. Kalau kita kan lagi baca Quran sambil julurin kaki. Bagaimana adab? Jadi orang yang beradab dengan orang yang tidak beradab beda hasilnya. Santri yang baca Quran sambil menghadap kiblat, dia berwudu, nggak berani untuk menjulurkan kedua kakinya. Kenapa? Beradab dia dengan Allah. Karena dia lagi berkomunikasi dengan Allah. Dengan santri yang sambil menjulurkan kakinya, walaupun dia ngapalin Quran, walaupun hafal, tapi sirrul Quran nggak ada di dalam hatinya. Rahasia keagungan Quran nggak ada dalam hatinya. Kenapa? Tidak beradab. Sambil baca Quran, sambil sambil ngerokok. Wih, nggak adabnya. Sambil baca Quran, sambil ngerokok. Sambil baca Quran, kalau zaman sekarang sambil main HP. Main HP selesaikan dulu. Ini Al-Quran, kalamullah. Ini Al-Quran, kalamullah. Apalagi Al-Quran sederajat dengan kaki. Al-Quran kita taruh di bawah, haram. Jangankan Al-Quran, Yasin terjemahan kita taruh di bawah, itu haram. Hati-hati nih yang pada yasinan. Yasinan di mana saja yasinan, di tempat musibah atau di mana saja. Banyak sekali orang naruh Yasin di bawah, haram hukum. Atau dilempar
dilempar seperti ini punya tisu tas gitu, dilempar, haram. Mau Yasin kok dilempar? Jangankan Yasin, ini kitab dilempar aja nggak boleh, haram. Karena di sini ada ilmu. Makanya itu adab. Makanya kalau kita lihat santri-santri tempo dulu bawa kitab itu seperti bawa Al-Quran seperti ini. Nggak pernah mereka bawa kitab ditenteng kayak bawa sepatu begitu, nggak ada. Jadi orang-orang soleh bawa kitab aja nih, walaupun ini kan fotokopian. Kan ini bukan Al-Quran, ditenteng, bukan ditenteng, ditaruh di dada, jatuh dicium, ya Allah. Kenapa? Mencium ilmu. Ilmu itu perlu dengan adab. Ilmu dihasilkan dengan adab. Adab, beradab. Jadi banyak sekali yang harus kita perbaiki nih jamaah sekalian. Afatara annahu arada sun'atal kalami wal jadal? Apakah yang engkau maksud? Dikatakan dibalas oleh Sayyidina Abdul bin Mas'ud. Kan Sayyidina Umar meninggal dunia, beliau mengatakan 90% ilmu lenyap. Ada sahabat yang lain, kenapa bisa lenyap? Kan masih banyak sahabat yang lain. Dikatakan Sayyidina Abdul bin Mas'ud, afatara annahu arada sun'atal kalami wal jadal? Apakah yang kau maksud nih? Ilmu ini adalah ilmu yang orang bisa ngomong panjang dan debatnya hebat, biar kelihatan di televisi gitu. Hebatnya hebat, suaranya, waduh, masya Allah, suaranya itu betul-betul tersusun dari A sampai Z. Apakah itu yang namanya ilmu? Itu ilmu zahir, jemaah. Orang bisa ngomong dari A sampai Z, betul-betul ada rentetan dan runtunan secara tertib, itu ilmu zahir. Itu tidak dikehendaki oleh Allah. Yang Allah kehendaki adalah ilmu batin. Orang yang punya ilmu batin, zahirnya bagus. Ingat, orang yang punya ilmu batin, zahirnya bagus dengan sendirinya. Tidak ada orang yang mempunyai ilmu batin kemudian obrolannya atau ilmu zahirnya berantakan. Tidak. Karena sebelum dia mempelajari ilmu batin, dia sudah belajar ilmu zahir dulu. Karena tidak ada ulama yang jadi ulama tanpa mempelajari ilmu nahwu dan shorof. Bohong. Kalau misalnya ada ulama nggak tahu tentang ilmu nahwu, ilmu shorof, bohong. Nggak tahu dengan ilmu balaghah, itu ilmu dasar. Ilmu dasar. Tapi lulus dengan itu semuanya, akhirnya masuk dalam ilmu fikih, tauhid, tasawuf, mempelajari ilmu hadis, ilmu tafsir dan sebagainya. Akhirnya ilmu ma'rifah billah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ilmu kan mengenal Allah. Bukan tujuan ilmu biar kita dianggap sebagai ilmuwan. Ya jemaah. Bukan kita belajar biar disebut dengan doktor. Atau ketika dia udah jadi dokter, kemudian banyak pengabdiannya di kampus dan sebagainya, banyak sekali jurnal yang dia jalankan, misal banyak sekali, kemudian jadi seorang profesor. Itu bukan ilmu, zahir ilmu. Itu baru zahir ilmu. Orang-orang jadi profesor, dokter, zahir ilmu. Orang katanya kiai besar, itu zahir ilmu. Yang dimaksud oleh Allah ilmu batin. Dia punya ilmu enggak nyelekin orang. Dia punya ilmu, dia punya wawasan tinggi, enggak pernah untuk menjelekin atau menyalahkan orang lain. Santun. Ini yang namanya ilmu batin. Gitu. Kalau cuma sekadar ilmu zahir, tadi saya bilang 30 tahun insya Allah dapat tuh ilmu. 30 tahun, 40 tahun kalau betul-betul dia ngaji dapat ilmu. Di pesantren terus sudah 40 dapat ilmu insya Allah. Gitu. Tapi kalau ilmu batin, ntar dulu. Bisa jadi dia dapatin ilmu batin dalam sehari. Bisa jadi dia mendapatkan ilmu batin dalam 100 tahun. Tergantung taufik dan hidayah Allah. Tergantung taufik dan hidayah Allah. Jamaah percaya karamah? Kalau jamaah percaya karamah, berapa banyak karamah guru kembali kepada sang murid? Makanya banyak sekali nih orang-orang nggak percaya dengan karamah.
Karena dia punya guru bukan ahli karamah. Banyak nih orang-orang nggak percaya dengan karamah karena dia belajar bukan guru yang ahli karamah. Akhirnya dia mengingkari karamah. Apaan tuh? Zaman sekarang mana ada karamah? Bahkan dia nyinyir. Keramat tunggak ada. Astagfirullah. Mulut perlu dipel. Ya, mulutnya perlu dipel karena dia nggak punya guru yang ahlul karamah. Coba kalau dia punya guru yang ahlul karamah, dia nggak bakal berkata seperti itu. Dengan keberkahan sang guru, sang murid, walaupun beberapa jam dia belajar, hasil. Beberapa jam dia belajar hasil. Karena keberkahan dari sang guru. Nah ini banyak sekali ulama-ulama kita seperti itu. Alhamdulillah. Selain berijtihadnya panjang, berkah dari sang mereka para ulama sebelumnya. Fama baluka la tasris ala ma'rifati dzalikal ilmi. Bagaimana mungkin engkau tidak memperbanyak untuk mengenal ilmu tersebut? Kan ilmu ma'rifat billah, ilmu mengenal Allah kan ilmu yang paling inti. Mengenal Allah. Ariful haq bil haq, kenalilah Allah dengan kebenaran. Kenalin Allah, Allah Tuhan kita. Allah sang pemberi. Allah yang maha memberikan rezeki. Allah yang maha rahman. Allah yang maha rahim. Allah yang menentukan kita. Kalau Allah yang maha menentukan kita, kenapa kita kembali kepada orang lain? Allah yang maha menentukan kita. Allah yang memberikan ketentuan kepada kita. Kenapa kita curhatnya sama orang? Kenapa pula kita bersekongkolan dengan orang lain? Enggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Ya Allah, aku ridha dengan semua ketentuan Engkau ya Allah, Engkau adalah Tuhan. Enggak kembali ke yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar. Dia ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kalau kata guru Zaini dengan suara agak keras, jangan iyyaka na'budu wa partai nasta'in. Jangan kita minta sembah, kita nyembah Allah, tapi kita minta pertolongan sama partai, gitu. Kata guru Zaini, gitu. Dalam sebuah cuplikan-cuplikannya kan seperti itu. Benar. Kalau kita udah yakin kepada Allah, ngapain harus minta-minta kepada yang lain? Nggak ada. Allah yang maha segalanya. Ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti belajar ilmu tauhidnya dibenerin dulu. Kalau masih ada keraguan-raguan, masih ada kerusakan, belajar tauhid. Dalam kajian kita dalam kitab Ihya Ulumuddin, seluruh keilmuan dipelajari di sini. Saking hebatnya Al-Imam Al-Ghazali. Saking hebatnya Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Syekhul Islam. Seluruh ilmu ada dalam kitab yang kita pelajarin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Makanya ulama-ulama enggak pada membahas kitab Ihya Ulumuddin. Atau ulama-ulama enggak pada mau membahas kitab Imam Ghazali. Kitab Bidayatul Hidayah atau Minhajul Abidin. Kebelir mereka ketika mereka membahas itu, waduh, tentang hati lagi, tentang hati. Kan kalau kita bicara tentang kitab pertengahan dari kitab Ihya Ulumuddin ada namanya Minhajul Abidin. Ringkasannya itu ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kecil kitab Bidayatul Hidayah. Tapi isinya itu memperbaiki hati. Dengan kecil seperti itu aja, banyak orang nggak mau ngajarin. Kenapa? Nanti saya yang kena. Jika ngajarin Bidayatul Hidayah, nanti saya yang kena. Berarti orang tersebut masih dalam keadaan kotor, masih dalam keadaan melambai-lambai hatinya, la kanan wala kiri, muzabdab, gitu. Ya Allah. Alladzi mata bi mauti Umar Asyari, yang dengan meninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab 90% ilmu hilang. Itulah yang disebut dengan ilmu ma'rifah billah. 90% ilmu ma'rifah ketika itu hilang dengan meninggalnya ulama. Makanya dengan meninggalnya ulama jatuhnya keilmuan. Mumpung sekarang masih banyak ulama amilin, belajar. Nanti ada saat waktunya di mana ulama tidak ada. Ketika
Allah mau mengambil ilmu. Innallaha la yantazil ilman tiza'an. Innallaha la yaqbidul ilman tiza'an. Allah tidak mengambil ilmu begitu saja. Allah tidak mengambil ilmu dengan mengambil ilmu sebegitu saja, tidak. Lakin yaqbidu biqabdil ulama. Allah kalau caranya mau mengambil ilmu, Allah ambil satu persatu ulama. Ini enggak. Satu ulama tafsir meninggal, satu ulama filsafat meninggal, satu ulama ma'rifah meninggal, satu ulama fikih meninggal. Makin lama makin hilang. Generasi setelah ulama tersebut semakin berkurang keilmuannya. Allahu Akbar. Itu yang kita lihat, itu yang saya lihat. Sepeninggal saya punya guru Hadratus Syekh Muhammad Syafi'i Azami di Jakarta. Itu tidak dijumpai lagi orang seperti Mu'allim Syafi'i Azami. Itu saya punya guru. Padahal beliau meninggal dunia udah belasan tahun. Saya tidak melihat lagi orang sealim Mu'allim Syafi'i Azami. Demikian ilmu berkurang. Demikian ilmu berkurang. Ingatin, innallaha la yantazil ilman tiza'an. Innallaha la yuqbidul ilma qabdan, atau Allah tidak bakal mengambil ilmu dengan caranya begitu saja. Namun biqabdil ulama, dengan Allah mengambil ulama. Satu persatu tadi tuh. Satu sakit meninggal. Satu sakit meninggal. Satu udah mendekati kiamat kalau udah tidak ada ulama. Sampai nanti pada akhirnya di hari akhir di dunia ini sudah ada tidak ulama. Satu pun ulama sudah tidak ada. Jebret langsung meninggal. Meninggal, kemudian datang tanda kiamat besar. Allah bakal memberikan kiamat besar kalau sudah tidak ada ulama. Kalau sudah tidak ada ulama. Harusnya kita utang budi sama ulama. Jangan pakai sombong-sombong banget di depan ulama. Ya, di depan ulama sombongnya luar biasa. Ente hidup gara-gara berkahnya ulama. Alam ini bisa bernuansa, bisa dijaga oleh Allah kesinambungannya lantaran banyaknya ulama. Jaga dong ulama. Hormati dong ulama, agungkan dong ulama. Ya Allah. Wa huwa alladhi sadda babal kalami, padahal Sayyidina Umar bin Khattab beliaulah yang menutup pintu al-kalam wal jadal dan ilmu debat. Nah, dia enggak pakai ilmu debat lagi. Dulunya tuh ilmu debat Masya Allah luar biasa. Tapi dengan Sayyidina Umar bin Khattab udah enggak pakai ilmu debat lagi. Sekarang kan dipelajari lagi ilmu debat. Dan bahkan orang yang paling mendebat adalah orang yang paling hebat. Orang yang paling mendebat adalah orang yang paling ditaruh di televisi. Semuanya didebat. Dari presiden pertama didebat, presiden kedua didebat. Mau presiden yang keberapa lagi yang kau mau debat? Orang yang sudah meninggal dunia engkau tidak perlu debat. Orang yang sudah meninggal dunia. Kita dengan Firaun saja. Apakah kita mau debat Firaun? Habis-habisin waktu jemaah. Walaupun itu Firaun dilaknat oleh Allah. Kita tahu Firaun dilaknat oleh Allah. Apakah kita mau debat Firaun? Ngabisin waktu. Mendingan kita baca Quran. Baca kitab dakwah. Ke satu tempat ke tempat berikutnya lagi. Dakwah, siarkan agama ini. Ngapain kita debat Firaun? Kayak enggak punya kerjaan. Betul enggak jemaah? Gitu. Ibaratnya seperti itu. Wa daraba subayqan bid-durrati, dan bahkan beliau mengambil pecahan berlian. Beliau pukul tuh pecahan berlian. Beliau enggak mau, dan beliau enggak mau mendapatkan tuh berlian. Dikasih hadiah, beliau tolak. Dikasih hadiah, beliau tolak. Lama aurada alaihi soalan, tatkala beliau diberikan satu permasalahan fi ta'arudhi ayatain fi kitabillah, dengan ada dalam dua ayat Allah saling bertentangan menurut pemahaman orang tersebut. Akhirnya Sayyidina Umar enggak mau mengambil hadiah.
Wahajaru, bahkan orang-orang menjauh dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ini sahabat Rasulullah, dijauhi sama orang. Allahu Akbar. Wa amarun nasu bihajri, dan bahkan orang-orang memerintahkan agar menghindar dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sementara Sayyidina Rasul ridha dengan Sayyidina Umar. Dengan salah satu sabdanya itu, Allah ridha dengan ridhanya Umar. Andaikan Umar jalan sebelah kanan, maka jin enggak bakal berada di sebelah kanan. Andaikan Umar berada di sebelah kiri, maka jin enggak bakal berada di sebelah kiri. Itu dalam sabda Rasulullah, jin takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau jin aja takut kepada Sayyidina Umar, bagaimana manusia? Dari jarak berkilometer, itu jin udah ngelihat ada Sayyidina Umar, enggak mau deketin Sayyidina Umar. Atau kira-kira Sayyidina Umar mau jalan sebelah sana, itu jin enggak ada yang berani untuk sebelah sana, lantaran ada Sayyidina Umar. Kalau Allah memuliakan Sayyidina Umar, ini ada orang-orang benci kepada Sayyidina Umar. Kan aneh. Gitu, aneh. Tapi Sayyidina Umar walaupun disebut dengan singa padang pasir, sabar beliau. Dalam kehidupan umat baginda Rasulullah, kalau beliau pernah dijauhi sama orang-orang, beliau sabar. Padahal dengan sekali tebas, orang bisa kegelagapan. Sekali terpenggal dalam perang. Dalam satu peperangan beliau cuma sekedar bawa satu pedang. Itu dengan satu pedang itu baru satu toel saja 100 kepala terpenggal. Hebatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu pedang Sayyidina Umar bin Khattab andaikan dibawa oleh orang biasa, 100 orang tidak mampu. Saking hebatnya pedang Sayyidina Umar bin Khattab. Kan bisa saja Sayyidina Umar marah, gitu, mati semuanya. Tapi Sayyidina Umar sabar. Ya, Sayyidina Umar sabar. Tuh lihat kesabaran Sayyidina Umar. Wa ma qauluka innal masyhurina minal ulama'i humul fuqaha wal mutakallimuna. Andaikan engkau ada bertanya, sesungguhnya ulama yang terkenal adalah ahli fikih dan ahli kalam. Ahli kalam itu ahli filsafat. Kita artikan ahli filsafat. Ya kan? Ulama-ulama terkenal kan ilmu fikih. Waduh, dia ilmunya banyak, bisa menjelaskan berbagai macam hukum. Hukum ini dia tahu, hukum itu dia tahu. Kan yang terkenal seperti itu. Dan ilmu kalam, ilmu debat, dia paham dan ceramahnya Masya Allah. Padahal secara keilmuan dia tidak ada apa-apanya. Tapi kalau udah bicara tentang ilmu kalam, kalau di atas mimbar, oh hebat. Itu yang terkenal. Padahal bisa jadi secara keilmuan dia nggak punya apa-apa. Dan sekarang nampak. Jadi seakan ulama adalah ulama yang ada di atas mimbar. Padahal tidak juga. Hakikat ulama belum tentu ulama yang ada di atas mimbar. Hakikat ulama adalah ulama yang mengajak kepada manusia dengan hakikat membersihkan diri. Bagaimana beliau mengajak kepada Allah, itu dia. Itu ulama yang benar. Fa'alam anna ma yunalu bil fadlu indallahi syai'un wa ma yunalu bihi syuratu indan nasi syai'un akhar. Ketahuilah olehmu bahwa sesuatu yang dicapai dengan karunia di sisi Allah itu sesuatu yang lain. Tapi kalau misalnya ada orang dapat keterkenalan di sisi manusia pun di sisi yang lain. Jadi tuh kalau menjadi ulama jangan mau jadi terkenal. Ini kan terkadang udah dah jadi ulama biar dapat duit gampang. Udahlah jadi ulama biar dicium tanganin. Enggak. Ulama ya ulama, dapat duit. Kalau misalnya ada ulama enggak kerja pun enggak dapat duit. Enggak ada hubungannya. Kan terkadang ada orang saya ngaji nggak dapat duit, itu nggak ada hubungannya. Ngaji dapat duit, dapat duit. Terkadang ada orang salah paham. Gitu, saya udah ngaji, duit saya nggak dapat. Jangankan engkau, wahai orang yang baru ngaji, ulama sekalipun, startup ulama, andaikan nggak dapat duit,
Emang ulama enggak jual ilmu. Ulama yang sesungguhnya enggak jual ilmu. Ini ulama yang sesungguhnya tidak menjual ilmu. Enggak, pokoknya kalau saya ngajar, kalau saya ceramah harus dapat 2 juta, harus dapat 3. Enggak, ulama enggak jual ilmu. La tafsaru ayati samanan qalila. Engkau enggak boleh memperjualkan ayat-ayatku dengan harga yang sangat murah. Dunia walaupun tuh ibaratnya 1 triliun, murah di sisi Allah, enggak ada apa-apanya. Dan kan 1 triliun, ratusan triliun, ratusan dolar triliun, di sisi Allah enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Kita nih ngaji tadi sholat qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Ini kita ngaji antara maghrib dan isya. Nanti sholat isya, kemudian ba'diyah isya. Pahalanya beda dengan orang yang cuma sekedar sholat maghrib dan isya saja. Dan zikir kita, walaupun zikir kita dari maghrib sampai subuh, zikirnya kita la ilaha illallah, la ilaha, dari maghrib sampai subuh, tapi enggak model ngaji kayak gini, enggak sebanding dengan kita ngajinya model seperti ini yang hanya cuma sekedar 1 jam. Pahala yang digapai ini banyak luar biasa. Terkadang orang masih tetap aja menghindarkan syariat juga, padahal dalam sabda Rasulullah, kalau mau tempatnya pahala yang ngaji, gitu. Tadi dikatakan oleh orang tua kita, masya Allah, ngaji pahalanya besar. Ngaji yang seperti ini pahalanya besar. Lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Lebih baik daripada takziah orang yang meninggal. Saya dalam 1 hari ada orang meninggal dunia, ada 5, saya bingung udah. Tuh, jauh banget lagi. Ada yang 1 di Surabaya, 1 di Medan, 1 Sulaiman, jauh gak? Jauh banget. 5 orang, astagfirullahaladzim. Naik mobil kempot, naik pesawat juga kempot juga emang. 5 tempat, Surabaya, Bandung, 5 tempat. Gak mampu kita. Tapi kita dengan ngaji itu melebihi daripada 1000 kali takziah, 1000 kali mandiin jenazah, 1000 kali kita ngirim jenazah, 1000 kali bahkan dalam 1 riwayat haji dengan 1000 kali dengan haji yang mabrur, umrah dengan 1000 kali umrah yang mabrur. 1000 tahun kita berjuang di jalan Allah, menumpas mereka orang-orang kafir dalam perjuangan. Ada yang berjuang di zaman dulu, ada yang lahir di tahun 20, bapak-bapak yang dia berjuang di 45 atau di area-area Surabaya dulu 1948, ikut gak peperangan Surabaya atau Surabaya? Ikut gak? Enggak. Berarti umurnya di bawah itu. Ya. Ini? Nah. Jenggotnya doang banyak. Umurnya masih pendek. Oh 60? Oh belum sampai, baru 60. Ya, jadi kalau kita belajar nggak ada hubungannya dengan ketenaran. Itu dia, masya Allah, jadi ulama tenar, jangan. Kita mau belajar aja. Kita ngaji aja. Ngaji bukan untuk tenar. Ngaji bukan jadi orang kaya. Ngaji kita mau dekat kepada Allah. Tuh lihat, ini kan terkadang ada orang salah. Udah ada kamu ngaji ke Timur Tengah, nanti kamu gampang dapat gelar doktor. Tujuannya udah dunia. Doktor gampang jamaah, gampang. Mau 2, 3, 4, 5, 10 kali juga gampang. Asal rajin aja, insya Allah gampang. Tapi ini hati, urusan hati berbeda jamaah. Berbeda, masalah hati itu berbeda. Nggak bisa hati bersih kecuali kita mengikuti orang yang betul-betul juga membersihkan hati. Ya jamaah, kita belajar ilmu yang model-model seperti itu tanpa guru mungkin bisa. Tapi kalau ilmu dengan mengenal keagungan Allah, tanpa guru nggak bisa. Fa'lam anna ma yunal bil fadli indallahi syai'un wa ma yunal bil syuhrati bin nasi syai'un akhar. Falaqad kanat syuhratu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu bil khilafah
Benar. Sayyidina Abu Bakar terkenal dengan kekhalifahan. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat terkenal. 2 tahun beliau menjabat sebagai khalifah Rasulullah. Wa kana fadlu bil ilmi wa kana fadlu bisirri alladhi waqarra fi qalbi. Rahasia yang beliau miliki itu kekuatan hati, keimanan yang sangat teguh dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Imannya teguh, kuat. Orang cuma ngelihat Sayyidina Abu Bakar tentang masalah kekhilafahan. Padahal betapa sir hati beliau itu Masya Allah sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanat syuratu Umar radhiyallahu anhu bi siyasati wa kana fadlu bil ilmi billah alladhi mata 19 bi mauti. Keterkenalan Sayyidina Umar yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan politik. Sayyidina Umar terkenal dengan politik, sangat terkenal. Padahal keilmuan, keistimewaan yang beliau miliki itu beliau mengenal Allah. Orang nggak tahu itunya. Orang cuma kenalnya politik saja, politik. Tapi nggak tahu betapa Sayyidina Umar bin Khattab itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqsiduhu taqarruba ilallahi azza wa jalla fi wilayatihi. Dan beliau Sayyidina Umar bin Khattab dengan wilayah yang beliau miliki itu, kekuasaan yang beliau miliki semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita nggak tahu Sayyidina Umar beliau punya wilayah besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sementara manusia biasa semakin banyak kekuasaan, semakin banyak harta. Ya kan? Semakin banyak kekuasaan, semakin banyak harta. Semakin banyak wanita. Aneh saja. Ada namanya selain istri, dalam istilah Jawa apa namanya? Selir. Dalam Islam tidak ada selir. Dalam Islam mau istri pertama, kedua, ketiga atau keempat. Katanya selir itu dinikahkan tanpa akad. Ya dosa dong. Bagaimana ada perempuan dinikahkan tanpa akad? Itu namanya zina. Iya kan? Keluar dalam syariatul Islam. Itu. Walaupun ada seorang raja, zina tetap gak ada. Yang ada dalam syariatul Islam, istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Nggak ada istri kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Kecuali istri keempat, misal udah meninggal atau udah dicerai. Habis itu punya lagi. Nomor 5, 6, 7, 8. Terus dicerai lagi. 5, 6, 7, 8. Habis itu punya lagi. 9, 10, 10. Itu nggak ada masalah. Gitu. Tapi dalam satu waktu, dia mempunyai istri 5, yang 5-nya itu zina. Jadi orang biasa punya kekuasaan lebih tinggi, duitnya makin banyak. Tapi Sayyidina Umar, kekuasaan wilayah beliau, itu Sayyidina Umar bahkan ketika beliau berkuasa, semenanjung Arabia itu dalam kekuasaan Islam semuanya. Palestina itu udah dicaplok oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Palestina. Jadi pertama kali itu Palestina sebagai negara kekuatan besar yang mempunyai otonomi khusus di zaman Sayyidina Umar. Jadi Palestina sudah mempunyai negara tersendiri dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sudah 1400 tahun yang lalu jamaah sekalian. Gitu. Kalau kemudian pada akhirnya diambil, itu kan penggelapan. Maling kalau begitu jadinya, mengambil tanah daratan Palestina. Lebih maling daripada maling. Lebih jahat daripada jahat. Betul gak jamaah? Betul gak jamaah? Lebih jahat daripada jahat. Itu punya orang Palestina diambil. Bagaimana nih? Ini bumi Jakarta. Yang miliki orang Jakarta, orang Indonesia. Kemudian diambil sama Yahudi misalnya. Kita rela gak? Gak ada rela-relanya. Sedikit pun gak ada relanya. Naudzubillah min dzalik. Sama Palestina begitu juga. Negerinya diambil orang. Dikuasai, kemudian orangnya dikeluarkan. Itu nasibnya Palestina. Bukan malah tuh Palestina dibagi dua.
Palestina dibagi dua. Satu Palestina, satu Yahudi. Orang punya Palestina, kenapa dibagi dua? Paham gak jemaah? Ya Allah. Nah itu di zaman Sayyidina Umar, Palestina itu udah masuk kekuasaan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau datang dari Madinah menggunakan kuda dan menggunakan keledai. Satu waktu Sayyidina Umar naik di atas kuda, satu waktu Sayyidina Umar memegang pelana kuda. Ada gak raja kayak begitu? Jamaah, ada gak raja model Sayyidina Umar bin Khattab? Ada. Pakaian compang-camping, ada 70 robekan. Seorang raja muslim, khalifah, punya baju, jubah, ini jubah yang saya miliki, 70 robekan yang sudah ditambal sulam. Sampai-sampai itu pengawalnya, ya khalifah, engkau bakal berjumpa dengan rajanya Yahudi. Nih ganti dah dengan jubah saya. Kata pengawalnya, ganti dengan jubah saya. Jubah engkau saya pakai. Akhirnya dipakai jubah pengawal. Akhirnya orang-orang tahu bahwa yang disebut dengan Sayyidina Umar adalah pengawalnya. Kenapa? Adalah yang disebut dengan Sayyidina Umar kala itu sebelum masuk ke Palestina, Sayyidina Umar mengganti lagi jubahnya. Jangan. Kamu mau nanggung dosa saya gak? Waduh. Kata pengawal, ya tidak ya khalifah. Udah, baju yang saya punya sini. Baju yang kau punya aku kasih. Kembali lagi. Sampai masuk ke batasan Palestina, akhirnya yang diagungkan adalah pengawalnya. Dianggap pengawalnya Sayyidina Umar. Udah gitu pengawalnya di atas kuda lagi. Pas giliran Sayyidina Umar yang membawa pelana kuda. Jadi akhirnya tuh orang mengeluh-ngeluhkan Sayyidina Umar, seakan Sayyidina Umar yang di atas kuda. Akhirnya Sayyidina Umar santai aja, pakai pakaian compang-camping, kemudian juga lagi bawa pelana kuda. Akhirnya ketika dilulukan pengawal Sayyidina Umar, akhirnya beliau turun, beliau menyatakan, wa hadza huwa khalifati, inilah pemimpinku. Jangan, ini adalah pemimpinku. Masya Allah. Dengan kondisi seperti itu, banyak sekali orang muslim yang ada di Palestina masuk Islam lagi. Melihat keajaiban akhlak yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Orang-orang Palestina bilang, waduh, katanya singa padang pasir. Kok Masya Allah, santunnya luar biasa. Saya pikir kami yang bakal digertak oleh beliau. Singa padang pasir. Tapi ketika datang dengan ramah, dengan senyumnya, akhirnya banyak sekali itu orang-orang Palestina ketika itu banyak masuk Islam. Jadi wilayah kekuasaan Sayyidina Umar sudah sangat menyeluruh di Jazirah Arab. Tapi itu semuanya karena Allah. Tuh lihat Sayyidina Umar. Tidak ada beliau yang miliki, enggak punya apa-apa. Beliau menjabat sebagai khalifah enggak punya apa-apa. Kalau mau beli lauk Sayyidina Umar bin Khattab, mau beli lauk, ya Allah, misalnya mau beli daging nih, kambing nih misal, Sayyidina Khalifah nggak punya duit, beliau misalnya mau beli kambing buat anak dan istrinya, itu beliau ke padang pasir, beliau ganti pakaian kerajaan dia itu, beliau sebagai ahli ngambilin air. Jadi orang-orang yang ada di padang pasir tuh ketika dalam keadaan kepanasan, haus, minta tolong sama orang tersebut. Yang orang tersebut adalah Sayyidina Umar. Ngambilin air. Terus ngasih upah. Berapa nih? Terserah. Nah itulah upah yang diberikan oleh orang-orang kepada Sayyidina Umar. Itu beliau buat apa? Beli lauk. Beli apa? Beli lauk. Kita baru jadi RT aja, baru jadi RW aja, baru jadi lurah aja, sombong banget. Sayyidina Umar, khalifah, negara Islam menyeluruh, Jazirah Arab semuanya dimiliki Sayyidina Umar. Gak punya duit, duitnya ditaruh Baitul Mal namanya. Inilah pemimpin yang arif bijaksana. Dengan pemimpin yang arif bijaksana, itu negerinya bakal makmur.
sejahtera. Amin. Amin. Rindu gak seperti kepemimpinan Sayyidina Umar? Rindu gak? Beliau sering di malam hari jalan dari satu kemah ke kemah yang lainnya. Kedinginan beliau. Khalifah kedinginan. Pemimpin Islam kedinginan. Di masa dingin beliau pakai seperti sorban beliau tutupi. Ketika itu beliau melihat ada kemah yang di dalamnya anak lagi pada nangis. Sengaja Sayyidina Umar duduk di situ. Belakangnya pengawal. Tetap pengawal ngikut khalifah. Kemudian dengar anak kecil makin lama makin nangis. Sayyidina Umar dengar, ini anak kok nangisnya berketerusan, nggak ada habis-habisnya. Satu waktu diam tuh anak. Datang Sayyidina Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka kemahnya, di situ ada ibu yang sedang masak. Bu, dari jarak kejauhan aku mendengar anak-anak ibu nangis. Sekarang sudah diam. Kenapa bisa diam? Umar itu zalim. Padahal yang ada di hadapannya siapa? Sayyidina Umar. Tahu gak Umar zalim? Dia sebagai khalifah dia nggak tahu banyak orang miskin. Tahu gak yang aku masak ini adalah batu? Yang aku masak ini batu. Biar anakku tidur, aku pura-pura aja masak. Padahal di dalamnya adalah batu. Nangis Sayyidina Umar. Lihat singa padang pasir. Singa padang pasir. Dengan satu yang beliau miliki, alat senjatanya 100 kepala langsung terbunuh, terpenggal. Nangis. Akhirnya beliau datang ke istana dengan sendirinya dan beliau membawa makanan dan minuman semuanya. Beliau ambil, penjaga istana kebingungan, siapa? Pas lihat Sayyidina Umar, langsung hormat semuanya. Kemudian pengawalnya bilang, tidak ya khalifah, saya aja yang membawa. Engkau adalah khalifah kami. Engkau pimpinan kami, aku tidak engkau membawa ini. Apa kata Sayyidina Umar? Engkau mau ngambil dosa aku kelak nanti di hari kiamat? Dibawa oleh Sayyidina Umar, berkarung-karung makan dan minuman. Diberi. Silakan, wahai ibu, kalau engkau mau masak, masak. Emang Umar itu zalim? Waduh, makin nangis Sayyidina Umar. Ya udah kalau begitu, ibu besok ke istana. Tanya tuh, bilang sama Umar bahwa Umar itu zalim. Iya emang Umar zalim. Makasih ya anak muda, padahal di hadapannya adalah Sayyidina Umar. Pulang Sayyidina Umar nangis tahajud beliau. Sambil subuh, di pagi harinya datang tuh ibu. Saya disuruh oleh anak muda katanya menemui khalifah. Anak muda yang mana? Enggak, pokoknya saya suruh ketemu khalifah. Sayyidina Umar ngelihat dari jarak jauh, ya udah suruh masuk. Masuk, ngomong langsung. Sayyidina Umar lagi berbalik, khalifah, ada semalam anak muda yang membawa saya makanan dengan banyaknya. Aku cuma sekedar mau mengatakan bahwa Umar itu adalah zalim. Aku cuma sekedar mau mengatakan bahwa Umar itu zalim. Sayyidina Umar senyum. Naam, ya. Emang betul Umar itu zalim. Tapi itu ibu-ibu kaget. Kok suaranya seperti suara yang semalam? Waduh, bagaimana nih? Pas menoleh Sayyidina Umar, persis orang yang semalam datang ke ibu tersebut. Allahu Akbar. Anta Umar? Engkau Umar? Nama Umar? Ya, saya Umar. Nangis tuh ibu tersebut. Aku pikir Umar kejam. Aku pikir Umar enggak benar. Oh, ente Umar. Nah, mana Umar? Maafin Umar ya ibu? Enggak. Umar adil. Umar benar. Maafin Umar ya ibu? Lihat aja. Maafin Umar ya ibu? Beliau meninggal dunia ditebas. Padahal kearifan dan keadilan beliau untuk umat, Masya Allah.
Beliau meninggal ditebas. Lihat nih jamaah sekalian, betapa fitnah besar yang terjadi kepada mereka para sahabat. Sayyidina Utsman beliau meninggal dunia ditebas. Sayyidina Ali beliau meninggal dunia ditebas. Sayyidina Hasan dibunuh, dikasih racun oleh istrinya sendiri. Sayyidina Husain ditebas dalam perang Karbala. Allahu Akbar. Tapi mereka nggak dendam. Nggak dendam. Kalau ada dendam, sampai sekarang berkelanjutan tuh. Allah alam, ini mohon maaf kepanjangan. Mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, nggak ada masalah. Ya jemaah, ada yang mau bertanya? Tadi disampaikan oleh guru guru kita agar sama-sama lingkungan dan sebagainya. Juga tadi contoh-contoh mana orang umat itu dalam memimpin berjamaah. Silakan, bila ada yang mau ditanyakan. Ada? Tidak ada. Ya. Terima kasih kita sampaikan kepada dia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada yang kita tangkap kalau positif. Mudah-mudahan apa yang sering kita bertemu dengan kita menambah ilmu kita jadi yang ada nanti diharapkan bisa kita ikuti setelah sholat nanti. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa.